Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ini lampunya boleh dinyalain enggak? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengawali kehidupan kita dengan beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah sampai waktu syuruk tiba. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa? Baik, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi hari ini adalah mewarnai rambut dengan warna hitam. Tampilannya udah benar. Yang mana ini? Oh, yang sini. Terus sembunyikan. Oh, gini. Baik. Tema kita adalah mewarnai rambut dengan warna hitam. Jadi seringkali kita mendapatkan beberapa pertanyaan dari beberapa jamaah, ya. Ustaz, apa hukum rambut, apa mewarnai rambut dengan warna hitam? Hukum asal mewarnai rambut adalah sunnah. Jadi hukum asal mewarnai rambut adalah sunnah, hukum asalnya. Tapi seandainya membiarkan uban, itu juga sunnah. Ya, jadi hukum asal mewarnai rambut itu adalah sunnah dengan warna apa aja. Ya, yang jadi permasalahan nanti adalah warna hitam. Tapi membiarkan uban, karena ada hadisnya, uban itu adalah nanti cahaya di hari kiamat. Maka membiarkan uban dengan harapan atau dengan niatan nanti menjadi keutamaan dan menjadi cahaya di akhirat, itu adalah sunnah. Tapi mewarnainya juga sunnah. Jadi kalau ada dua sama-sama sunnah, pilihan. Dan nggak usah kita nanya mana yang lebih afdol. Itu ya. Kita kan suka begitu, Pak, ya. Sholat malam atau sholat taraweh 22 sama 44. Dua-duanya Nabi melakukan. Ya, dua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dua-duanya pernah dilakukan, kemudian kita tinggal milih, kita mau melaksanakan yang 22 atau yang 44. Gak usah nanya mana yang lebih afdol, 22 atau 44. Ya dua-duanya afdol karena hadisnya ada, hukum hadisnya juga sama. Yang enggak afdal itu yang enggak terawih terus nanya, ya. Nah ini jadi kalau sama-sama seperti itu, maka hukum asal mewarnai rambut adalah sunnah. Disebutkan dalam sebuah hadis, Inna Abu Bakar, ya, di sini disebutkan Inna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara la yasbughuna fakhalifuhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini disebutkan sesungguhnya Abu Hurairah berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mewarnai rambut mereka, maka berbedalah kalian dengan mereka. Jadi mewarnai rambut itu bagian dari perintah sunnah, ya, diperintahkan dalam sunnah. Jadi membiarkan uban itu juga sunnah kalau tujuannya adalah nanti menjadi cahaya di hari kiamat. Tapi mewarnai rambut adalah bagian dari perintah. Kata Nabi, fakhalifuhum, berbedalah kalian dengan orang Yahudi dan
Nasrani. Nah, mewarnai rambut dengan selain warna hitam tidak ada perbedaan pendapat. Jadi tidak ada perbedaan pendapat selain warna hitam. Mau diwarnai apa kayak ya agak kemerahan atau coklat atau apa, nggak ada perbedaan pendapat, dipersilahkan. Ada waktu itu putranya almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, ya kan anaknya ABG nih Pak, dia warnai rambutnya itu. Oh, netizen rame Pak, anak Ustadz kok rambutnya diwarnai begitu, gini. Ya karena tidak tahu pada hukum asalnya mewarnai rambut adalah sunnah, ya, dan diperbolehkan, ya. Tapi mewarnai rambut dengan warna hitam, nah disinilah terjadi perbedaan pendapat, ya. Jadi mewarnai rambut dengan warna hitam, di sini mulai terjadi perbedaan pendapat. Untuk warna hitam loh Pak ya. Hadis riwayat Muslim nomor 3925 disebutkan bahwa kualitas hadis ini hasan. Disebutkan an Jabir bin Abdullah qala utiya bi Abi Quhafah yauma fathi Makkah wa ra'suhu wa lihyatuhu kasughamah bayadun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayyiru hadza bisyai'in wajtanibus sawad. Ketika terjadi penaklukan Mekah, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah telah berkata, aku datang bersama Abu Quhafa. Abu Quhafa itu bapaknya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini ketika Mekah ditaklukkan, bapaknya masih ada. Ya dulu orang Arab kan mungkin menikahnya nggak tua-tua amat Pak ya, mereka udah umur 15 tahun sudah berdagang, udah sukses ya. Kalau kita kan umur 24 tahun aja kadang belum kerja gitu ya, masih baru lulus kuliah gitu. Nah ini, tapi ya ketika itu ya Abu Bakar ayahnya masih hidup. Aku datang bersama Abu Quhafa, yakni bapaknya Abu Bakar, pada hari Mekah ditaklukkan, yang rambut dan kepalanya seperti as-saghamah, berwarna putih. As-saghamah itu pohon yang warnanya putih semua, termasuk daun-daunnya. Ya, ini putih semua rambutnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Quhafa, rubahlah itu dengan sesuatu dan jauhilah warna hitam. Jadi di situ ada kata-kata wajtanibus sawad, dan jauhi warna hitam. Kenapa warna hitam itu kemudian Rasulullah menyatakan jauhi? Karena banyak orang-orang yang kemudian menyalahgunakan warna hitam. Kadang mohon maaf nih, pingin ngelamar gadis supaya kelihatan muda, dia semir hitam lah, ya, kelihatan muda lagi gitu, menikahlah. Kelihatan muda tapi tubuh monasnya nggak bangun-bangun gitu ya. Wah lu tua berarti ya. Nah, ini berarti ada unsur penipuan di situ sehingga dilarang warna hitam. Pemahaman hadis tentang larangan semir rambut, ya, menyemir rambut dengan warna hitam, ya. Jadi pemahaman hadis tentang larangan semir rambut hitam sebenarnya telah dibahas panjang lebar oleh para ulama terdahulu. Formulasi larangan yang menggunakan kata wajtanibu, jauhi, ya, menyebabkan adanya penafsiran dan pendapat yang berbeda-beda di kalangan ilmuwan, khususnya para ulama klasik. Di antara pendapat-pendapat itu adalah, jadi kata-kata wajtanibu itu menimbulkan beberapa penafsiran. Pendapat pertama, pendapat yang menyatakan bahwa lafaz tersebut menunjukkan larangan secara mutlak. Ya, ini jadi yang pertama pendapatnya menyatakan bahwa lafaz itu merupakan larangan secara mutlak. Artinya pewarnaan rambut dengan semir hitam adalah haram. Ini pendapat yang
pertama, dan ini banyak diambil oleh pendapat ini oleh saudara-saudara kita yang salafi, ya, banyak mengambil dengan warna pendapat ini. Hal ini didasarkan atas kaidah usuliyah yang menunjukkan bahwa pada dasarnya larangan menunjukkan keharaman. Kaidahnya adalah al-aslu fin nahyi litahrim. Salah satu al-aslu fin nahyi litahrim. Pada dasarnya larangan itu menunjukkan arti haram. Ya. Salah satu pengikut pendapat ini adalah Imam An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin atau Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Nah, kemudian itu pendapat yang pertama yang mengambil makna ijtanibu adalah haram. Ya. Menurut sebagian ulama yang bermadzhab Syafi'i, hukum menyemir rambut hitam untuk semir hitam untuk rambut adalah haram. Sebagian. Jadi sebagian ulama yang mengambil mazhab Imam Asy-Syafi'i, sebagian, bukan semuanya. Opsi ini merupakan pandangan Imam An-Nawawi dan Al-Mawardi. Larangan ini berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan. Kalangan ini menggunakan dalil diantaranya hadis Jabir bin Abdullah terkait kisah Abu Quhafah. Dalam hadis itu Rasulullah memberikan izin untuk memberikan semir rambut segala warna kecuali hitam. Ya. Mereka juga menggunakan dalil riwayat Ibnu Abbas tentang sanksi bagi mereka yang menyemir rambut hitam. Ini pendapat pertama mengambil kesimpulan haram. Walaupun sebagian mereka menyatakan haramnya itu bukan haram mutlak, ya Pak ya, bukan seperti haramnya babi, bukan seperti haramnya perzinahan, bukan seperti haramnya khamr. Karena kalau babi, zina, khamr ini selain diharamkan lewat hadis, tapi juga diharamkan langsung lewat Al-Quran. Sedangkan tentang semir rambut ini tidak dibahas dalam Al-Quran, hanya melalui hadis. Ada hadis Ibnu Abbas yang menyatakan yatrunu qaumun yakhdibuna fi akhir zaman bisawad kawasilil hamam la yarihuna raihatal jannah. Nah, hadis ini yang menjadi dalil keharaman buat orang-orang yang mengharamkan menyemir rambut dengan warna hitam. Pada akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang bersemir dengan warna hitam seperti tembolok merpati. Mereka itu tidak akan mencium bau surga. Ya, walaupun nanti hadis ini pun ditafsirkan oleh sahabat yang lain. Ya. Ini dalil bagi mereka yang mengharamkan warna hitam. Nah, hal yang mengejutkan dalam sejarah disebutkan, ya, hal yang mengejutkan datang dari kedua cucu Nabi Muhammad SAW, yakni Hasan dan Husain. Diriwayatkan bahwa keduanya mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Ini cucu Nabi loh, ya, mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Maka disinilah terjadi perbedaan pendapat. Sama halnya dengan kasus Uqbah bin Amir. Jadi ada seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir. Dia juga mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Cucu seorang Rasul, Hasan dan Husain, yang notabene merupakan garis keturunan seorang Rasul, juga melakukan hal yang sama, yakni mewarnai rambut mereka dengan warna hitam. Disebutkan dalam Sidirum Al-Maktabah Asyamilah. Jadi ada kitab hadis yang sudah dijadikan dalam bentuk CD, ya Pak ya. Jadi kalau dulu kan Kutubus Sittah atau Kutubus Tis'ah, buku hadis ada 9 tuh. Kan kalau dibawa kitabnya kan setinggi ini Pak ya. Nah sekarang udah dalam bentuk CD. Ya. Udah enteng lah bawanya. Ya kayak laptop ini isinya berbuku-buku gitu ya. Cuman enteng bawanya. Nah kalau aslinya kan tebel. Nah nih disebutkan dalam Al-Maktabah Syamilah At-Tahawi Bayan Mushkil Asar, terbitan dari Beirut, Dar Al-Ma'rifah. Nah,
Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya besar mengenai dilarangnya menyemir atau mewarnai rambut dengan warna hitam. Jika memang pewarnaan rambut dengan warna hitam dilarang, apakah mungkin cucu Nabi ingkar terhadap larangan tersebut? Ya, karena memang terjadi perbedaan pendapat. Karena memang tidak menjadi pembahasan mutlak dalam Al-Quran. Mengenai perumpamaan tersebut, yakni hadis tentang di akhir zaman tadi, qaumun yakhdibuna fi akhir zaman bisawad kawasilil hamam. Sa'ad bin Abi Waqqas, jadi ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang panahnya tidak pernah meleset dan doanya senantiasa dikabulkan oleh Nabi. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini masih sepupuan dengan Rasulullah, tapi dia secara terah adalah paman Nabi, walaupun dia lebih muda. Nabi memanggilnya hada abi, inilah pamanku, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan saat ini dijamin masuk surga dari 10 sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat lain yang menyemir rambut mereka dengan warna hitam mengatakan bahwa ungkapan tersebut tidak menunjukkan dilarangnya pewarnaan rambut dengan warna hitam. Akan tetapi ungkapan tersebut menunjukkan sifat dan perilaku kaum pada akhir zaman. Sedangkan untuk masalah hadis yang berbunyi wajtanibus sawad, lanjutnya itu hanya berlaku bagi orang-orang yang rambutnya sudah beruban penuh, gitu ya, artinya sudah beruban penuh. Sehingga hadis tersebut tidak berlaku bagi semua orang secara keseluruhan. Ini pendapat dari sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Disebutkan pendapat Sa'ad bin Abi Waqqas itu dalam kitab Al-Maktabah Asy-Syamilah. Muhammad Syam Al-Haq Al-Azim Abadi Abul Thayyib, ya, bab maja'a fi khidab as-sawad, bab tentang menyemir rambut dengan warna hitam, ya, hadis nomor 3679. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, mengambil pendapat yang berbeda. Pendapat yang kedua, jadi kalau tadi pendapat yang pertama mengambil keharamannya, kata-kata wajtanibu itu. Nah, pendapat yang kedua menyatakan, pendapat yang mengatakan bahwa lafaz tersebut menunjukkan arti larangan hanya bersifat makruh. Nah, kalau yang tadi mengambil pendapat haram, yang pertama berdasarkan hadis tadi, nanti ada kaum yang senantiasa menyemir rambut, ya, seperti tembolok burung, mereka tidak mencium bau surga. Nah, sedangkan yang ini mengambil pendapat pelarangan itu sifatnya makruh, ya. Mereka berpendapat bahwa jika terdapat suatu larangan yang menyendiri tanpa adanya petunjuk-petunjuk keharamannya, maka hukumnya adalah makruh. Kenapa? Kalau zina, Al-Quran menyebutkan pengharamannya. Khamar, Al-Quran menyebutkan pengharamannya. Hadis menyebutkan juga. Zina juga gitu, Quran menyebutkan, hadis menyebutkan. Kemudian apa lagi? Babi, ya, Al-Quran menyebutkan keharamannya, hadis juga menyebutkan. Tapi dalam masalah rambut hitam ini Al-Quran tidak menyebutkan, tapi hadis menyebutkan. Jadi dia dibahas di hadis, tapi Al-Quran tidak membahasnya. Maka mereka berpendapat bahwa jika suatu larangan yang menyendiri, artinya dia hadis, tanpa adanya petunjuk-petunjuk keharamannya, maka hukumnya adalah makruh. Makruh itu ya kurang disukai aja. Ya. Tapi kalau di Indonesia suruh milih rokok hukumnya haram apa makruh, banyakkan pilih makruh gitu Pak ya. Karena masih banyak yang susah ninggalin gitu ya. Nah, maka hukumnya adalah makruh. Kaidah usulnya mengatakan al-aslu fin nahyi al-karoha. Hukum asal dari pelarangan yang sifatnya menyendiri
adalah al-karoha. Karoha itu makruh. Ya. Ini pendapat yang kedua. Kelompok kedua ini berpendapat bahwasanya hukum menyemir rambut menjadi hitam hukumnya makruh. Opsi ini digunakan oleh ulama mazhab Hambali, Imam Ahmad. Mereka mengambilnya pendapat makruh. Sebagian ulama yang bermazhab Syafi'i. Nah, yang bermazhab Syafi'i sebagian menyatakan haram, sebagiannya menyatakan makruh. Dan sebagian besar mazhab Hanafi. Nah, Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya menyatakannya makruh. Hukum yang sama juga berlaku bagi perempuan yang menyemir rambut hitam mereka. Ini ditegaskan dalam mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi menyatakan bahwasanya wanita pun hukumnya makruh. Nah, ini pendapat Imam Hanafi. Nah, suatu saat Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya pendapatnya perihal semir rambut hitam bagi muslimah. Maka Imam Ahmad menjawab makruh. Ya, jadi Imam Ahmad menjawabnya makruh. Imam Malik juga menegaskan bahwa dirinya lebih cenderung memilih pendapat makruh untuk semir yang berwarna hitam, semir rambut yang berwarna hitam. Sebagian kalangan memberikan dispensasi bila semir itu dilakukan oleh istri atas perintah dan izin suami. Jadi sebagian ulama membolehkan kalau suaminya yang nyuruh, mah biar kelihatan cantik lagi mah semir rambutnya. Boleh. Yang penting ketika dia keluar rumah dia pakai jilbab. Yang nggak boleh itu mentang-mentang disemir baru keluar terus tidak pakai jilbab. Itu nggak boleh. Ya, dosanya bukan karena nyemir rambutnya, tapi karena nggak pakai jilbabnya. Pandangan ini dirujuk oleh Ishaq bin Rahawai dan Al-Halimi. Yang ketiga yang mengambil pendapat boleh. Atau dalam bahasa ininya adalah mubah. Jadi pendapat tentang semir rambut itu ada 3 pendapat. Ada yang menyatakan haram, walaupun haramnya tidak mutlak seperti haramnya babi. Yang kedua ada mengambil pendapat makruh. Ya. Dan yang berikutnya adalah mengambil pendapat mubah. Pendapat ketiga menyatakan larangan tersebut dikecualikan bagi orang-orang yang hendak berperang. Jadi kalau mau perang tuh suruh semir hitam semua. Kenapa? Biar kelihatan nom, biar kelihatan muda, ya. Ya iya, kalau kelihatan tua semua musuh begini, ya tua-tua, ditiup juga jatuh gitu ya. Tapi kalau kelihatan muda kan jenggotnya semir hitam, kumisnya semuanya hitam gitu kan. Wah, pasukannya mesti seger-seger semua nih gitu. Ya. Jadi musuh itu gentar gitu loh. Turhibuna aduwallah gitu kan. Kalian membuat gentar musuh Allah. Jangan kelihatan letoy tua gitu ya. Ya, pasukannya orang Islam tua-tua ya. Ditiup juga selesai gitu kan. Nah, jangan. Jadi dikecualikan bagi orang-orang yang hendak berperang. Pewarnaan rambut dirasa boleh untuk menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi serta memberikan rasa takut tersendiri bagi musuh. Nah, istilahnya adalah turhibuna aduwallah. Kalian membuat gentar musuh Allah. Dan diperbolehkan untuk menyenangkan istri atau suami. Nah, ini pendapat yang ketiga. Boleh kalau tujuannya untuk menyenangkan istri. Kita udah tua nih, udah ini. Supaya istri melihat kita lebih muda, kita semir hitam tuh, ya. Untuk menyenangkan istri boleh. Atau sebaliknya untuk menyenangkan suami. Jangan untuk menyenangkan suami orang atau menyenangkan istri orang, jangan. Ya. Ini.
Dasar hadisnya riwayat Imam Ibnu Majah. Warna semir yang paling baik, jadi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menyatakan warna semir yang paling baik kata Nabi adalah warna hitam. Karena warna hitam itu paling disukai istri kalian dan membuat gentar hati musuh kalian. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, warna yang terbaik adalah warna semir hitam. Karena itu yang paling disukai oleh istri kalian dan membuat gentar musuh kalian. Jadi boleh kalau tujuannya adalah turhibuna adu Allah, ya. Membuat gentar musuh Allah. Pendapat yang ketiga ini menyatakan hukum semir rambut hitam bagi perempuan boleh secara mutlak. Nah, ini kalau pendapat ketiga menyatakan buat perempuan hukumnya boleh secara mutlak. Ini menurut pendapat yang ketiga. Kenapa? Ya supaya suami betah di rumah gitu ya. Supaya suami ya lihat istrinya wah kelihatan muda terus gitu ya. Nah ini. Jadi boleh secara mutlak. Al-Qadi Ibn Iyad menyandarkan pilihan ini ke sejumlah sahabat dan tabi'in. Jadi ada seorang yang bernama Qadi Ibn Iyad, ya. Dia seorang ulama tapi juga seorang hakim agung, ya. Qadi bin Iyad menyatakan bahwa pilihan ini disandarkan kepada sejumlah sahabat dan tabi'in. Sahabat itu adalah generasi yang hidup bersama Rasul. Tabi'in mereka adalah putra para sahabat. Ada beberapa sahabat dan tabi'in yang melakukannya. Ya, ini seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Jadi sahabat Utsman bin Affan menyemir rambutnya dengan warna hitam. Makanya ketika usia beliau itu 80 tahun. Jadi setelah beliau kan Utsman bin Affan ini menikah dengan putri Nabi 2 kali. Pertama dengan Ruqayyah, kemudian Ruqayyah wafat, dinikahkan oleh Rasulullah kepada adiknya Ummu Kulsum. Terus Ummu Kulsum wafat. Ya. Nah, di usia 80 tahun Utsman bin Affan ini ketika jadi khalifah, dia menikah lagi loh dengan gadis usia 20 tahun. Dia 80 tahun, gadis yang dinikahinya itu usia 20 tahun. Selisihnya berapa tahun? 60 tahun. Tapi kan khalifah, Pak, presiden lah kalau bahasa kita, ya. Ngerawat diri itu ya. Maka beliau menyemir rambutnya dengan warna hitam. Tapi memang sebelum menikah lagi pun memang sudah diwarnai hitam. Kemudian Hasan dan Husain, cucu Nabi, juga mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Tadi hadisnya sudah kita sebutkan di awal ya. Kemudian Uqbah bin Amir, ya. Uqbah bin Amir juga mewarnai dengan warna hitam. Turun, Pak. Dengan warna hitam. Kemudian Ibnu Sirin, ini seorang ulama ya. Dia juga mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Dan Abu Burdah ya, mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Ibnu Abi Asim memilih opsi memperbolehkannya. Jadi ada seorang ulama namanya Ibnu Abi Asim ya, memilih pendapat yang membolehkannya. Seperti dalam kitabnya Al-Khadab. Al-Khadab artinya menyemir. Ya Pak, yang mewarnai rambut. Dia mengutip riwayat dari Az-Zuhri yang mengisahkan bahwa para sahabat dan tabi'in kerap menyemir hitam rambut mereka. Di antaranya tadi sahabat Sa'ad bin Abi. Jangan pakai selai. Oke, dalam setiap kita membahas Sa'ad bin Abi Waqqas selalu dinyatakan dia orang yang rambutnya nggak pernah berwarna putih. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu panglima perang yang menaklukkan pertempuran Qadisiyah. Persia jatuh itu ke tangan kaum muslimin melalui tangannya Sa'ad bin Abi Waqqas.
Kalau kita bahas Sa'ad bin Abi Waqqas, selalu di situ ditulis dia adalah orang yang rambutnya tidak pernah berwarna putih. Kenapa? Karena dia menyembernya dengan warna hitam. Nah, boleh, pendapat ini menyatakan boleh selama tidak bermaksud untuk menipu, seperti untuk menikah agar dikira masih muda. Ya, kalau sekarang untuk lamar gadis di itu semua ya. Jadi pernah terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada orang tua yang melamar seorang gadis. Nah, dia semirlah warnanya hitam. Begitu udah menikah, ternyata yaitu Tugu Monasnya roboh, ya. Tugu Monasnya nggak tegak-tegak gitu ya. Akhirnya sang gadis lapor ke Umar, dia telah menipu saya, kelihatannya muda tapi ternyata tua. Ya udah, kata Umar, batalkan pernikahannya. Engkau telah menipu gadis ini, ya. Nah, kata dia, laqad dallastaha, engkau telah menipu gadis ini. Ya, akhirnya suruh dilepaskan. Tapi kalau misalnya disemir, mungkin obatnya nggak terlalu banyak, disemir supaya bisa menikah lagi. Tapi memang kuat gitu ya, kayak Utsman bin Affan kan walaupun 80 tahun, ya tapi masih kuat gitu kan. Ya masih gagah gitu ya, nggak roboh-roboh gitu kan. Ya, nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu kelihatan muda tapi kok letoy gitu ya. Nah, ini. Jadi Utsman bin Affan tuh istri ketiganya itu masih muda, ya masih muda. Dikatakan oleh Abu Yusuf, Ibnu Sirin, Ishaq bin Rawahe dan lainnya. Lihat Hasyiah Ibnu Abidin, Fatawa Al-Hindiyah, Hujjatullah Al-Balighah. Nah, ini beberapa kitab yang menyebutkan dibolehkannya menyemir warna hitam asal tidak dengan tujuan untuk menipu. Tapi kalau menipu nggak boleh. Ya. Tapi kalau dia mengatakan saya mau menikahi kamu, tapi rambut saya warnain hitam nih. Dulu kan tidak ada KTP, Pak ya. Jadi orang nggak ketahuan usianya, cuma dilihat kira-kira oh muda ini gitu ya. Kalau sekarang walaupun ditemin, dilihat KTP, lu ente 80 tahun ternyata ya. Tapi kelihatannya ente masih 60 tahun, 50 tahun. Iya sebenarnya 80 tahun gitu ya. Atau KTP-nya yang salah gitu ya. Jadi kalau sekarang walaupun sudah diwarnai, KTP itu nggak bisa menipu, Pak. Ya, nggak bisa menipu. Selisihnya berapa jauh sih KTP dengan ini? Nah, maka dijelaskan oleh Ghazali Mukri, banyak para sahabat dan tabiin yang melakukannya. Maksudnya mewarnai rambutnya dengan warna hitam, ya, para sahabat dan tabiin. Seperti Hasan dan Husain. Lihat dalam kitab Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim. Nah, Zadul Ma'ad ini banyak dibahas kitabnya. Atau Tahdhibul Asar Ibnu Jarir, ya. Tahdhibul Asar Ibnu Jarir. Nah, boleh untuk seorang istri yang mendapatkan restu dari suaminya. Dikatakan oleh Asy-Syafi'iyah, dikatakan oleh pengikut-pengikutnya Imam Asy-Syafi'i. Boleh buat istri asal dengan persetujuan suami. Ya. Tapi ya syaratnya tadi, walaupun sudah disemirin hitam perempuan, ya keluar rumah tetap pakai jilbab. Jangan nanti mentang-mentang mau disemirin hitam terus keluar gak pakai jilbab. Dikatakan oleh Asy-Syafi'iyah. Lihat Al-Majmu' Imam An-Nawawi. Nah, Imam An-Nawawi ini termasuk yang mengambil pendapat haram ya, Imam An-Nawawi. Memperhatikan uraian ulama tentang menyemir rambut dengan warna hitam tadi, kebanyakan ulama menyatakan minimal hukumnya adalah makruh bila tidak untuk menipu. Itu minimal hukumnya makruh bila tidak untuk menipu. Tapi kalau motifnya hanya untuk mengelabui orang lain, maka hukumnya haram. Ya, kalau tujuannya adalah untuk menipu. Ini khusus warna hitam.
Tapi para ulama lain bahkan menyatakan mubah kalau tujuannya adalah turhibuna adu Allah. Mubah hukumnya kalau tujuannya membuat gentar musuh Allah. Tapi ini kan di medan perang, Pak ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam pertempuran rambut beliau itu panjang sampai sebahu, ya panjang sebahu. Kenapa? Karena ya namanya pertempuran kan kadang di perjalanan sebulan misalnya, bertempurnya sebulan, balik lagi sebulan, 3 bulan ya panjang. Dan sahabat membiarkan rambutnya panjang. Kenapa? Karena rambut panjang, hitam lagi, menggentarkan musuh Allah. Gondrong-gondrong gitu. Kita aja kalau lihat orang gondrong kan serem juga nih, dia preman gitu kan. Nah, ini. Jadi gondrong itu memang ada turhibuna aduwallah. Gondrong itu kadang membuat musuh Allah gentar. Tapi benar lah Pak, kalau kita lihat pejuang-pejuang di Afghanistan tuh rata-rata rambutnya gondrong. Ya pertama ya mereka nggak sempat juga ke salon gitu Pak ya. Maksudnya nggak, namanya perang nggak sempat lah mikirin rambutnya gondrong-gondrong panjang-panjang. Nah, itu turhibuna aduwallah, membuat gentar musuh Allah. Nah kesimpulannya, sekarang kita sampai pada kesimpulan tentang menyemir rambut dengan warna hitam. Jadi apa hukumnya rambut disemir hitam? Singkatnya, menggunakan semir hitam rambut ya dalam pandangan Imam Mahdab adalah yang pertama mengambil pendapat haram, walaupun haramnya tidak seperti haramnya babi atau zina. Sebagian mengambil pendapat haram ini adalah sebagian Mahdab Imam Asy-Syafi'i, sebagiannya murid-muridnya. Imam An-Nawawi mengambil pendapat ini, ya penulis kitab Riyadhus Shalihin, dan Al-Mawardi mengambil pendapat haram. Makruh pendapat Imam Ahmad bin Hambal, ya itu mengambilnya makruh. Sebagian ulama bermahdab Syafi'i juga menyatakannya makruh, walaupun ada yang menyebutkan haram. Dan sebagian besar dari mahdab Hanafi. Nah, mahdab Hanafi sebagian besar menyebutnya adalah makruh. Nah, yang mengambil pendapat boleh itu diantaranya Khalifah Utsman bin Affan, Hasan dan Husain, kemudian Uqbah bin Amir, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Ibnu Sirin, Abu Burda, dan sejumlah sahabat dan tabi'in. Ya, jadi intinya dalam masalah warna hitam ini memang terjadi perbedaan pendapat. Kadang orang ini mempermasalahkan menyemir dengan warna hitam yang pendapatnya masih beragam, tapi dia sendiri mabok gitu kan. Dia kerjaannya minum minuman khamar tapi mempermasalahkan orang yang rambutnya mewarnai hitam. Akhirnya dibalik, ente mempermasalahkan yang masih jadi perdebatan. Ente yang khamar jelas-jelas haram, ente mabok ya. Nah ini, jadi kadang kita itu ya itulah, yang jelas-jelas haram kita lakukan, kemudian kita mempertanyakan orang lain yang itu pendapatnya masih beragam. Jadi itulah pendapat dari beberapa orang yang tentang semir warna hitam. Kalau sebagian saudara-saudara kita yang salafi, mereka lebih mengambil pendapat kenapa nggak dibiarkan aja uban kita, karena dia akan menjadi cahaya nanti pada hari kiamat. Yang membiarkan uban dengan niatan atau dengan tujuan agar menjadi cahaya pada hari kiamat, yaitu sunnah. Tapi mewarnainya dengan harapan supaya berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu juga sunnah. Karena kata Nabi, berbedalah kalian dengan Yahudi dan Nasrani, karena mereka tidak mewarnai rambut mereka. Jadi untuk ininya ya dikembalikan kepada jamaah. Ya, kalau yang mengambil haram ya silahkan.
Tapi jangan kemudian menyalahkan saudaranya yang mewarnai hitam. Tapi kalau saya perhatikan orang yang berada di ranah publik, yang berhadapan langsung dengan publik, itu kebanyakan mewarnai rambut mereka. Namanya di publik, ya pelayanan publik dan sebagainya. Kalau yang layani kelihatan tua, kayaknya kurang rasa benih gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah pendapat-pendapat mengenai diwarnainya semir hitam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, karena sudah masuk waktu syuruk, ya, mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.